Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Bertemu lagi bersama saya, Agnes Arinjani Puspaningrum, yang pada pagi hari ini akan memandu kelas kemerdekaan. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber, pembicara-pembicara yang luar biasa, yang akan berbagi pengalamannya dan berbagi pengetahuan, berbagi ilmunya. Di sini ada Ibu Julia. Halo Ibu Julia. Halo Ibu Agnes, selamat pagi. Selamat pagi. Ada Ibu Yudiawati. Selamat pagi Ibu. Halo Ibu Agnes, selamat pagi Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, ada Ibu Mona Lisa Pakpahan. Halo Bu, selamat pagi dan selamat pagi semuanya yang melihat. Ya, dan selanjutnya ada juga Ibu Diah Fahmawati. Halo Mbak Agnes dan semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Ibu. Ada Ibu Dian Ekasari. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Mbak Agnes, selamat pagi semua yang ada di sini. Iya, dan selamat pagi Ibu Koliza Nasution. Iya. Selamat pagi Mbak Agnes, selamat pagi semua. Ya, senang sekali kita semua berkumpul di tempat ini ya, dalam acara Temu Pendidik Nasional yang ke-8. Nah, acara ini juga dapat terselenggara berkat kerjasama dari Yayasan Guru Belajar, Cerita Guru Belajar, Kampus Guru Cikal, dan Sekolah Merdeka Belajar. Kegiatan ini juga disponsori oleh Sekolahmu, Karirmu, Nusantarun, Wardah Inspiring Teacher, Nutrifood, Adaro, dan One Sky. Acara ini juga didukung oleh Komunitas Guru Belajar Nusantara, Ikatan Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar, dan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Baik, sudah siap ya Ibu-Ibu semua ya untuk memaparkan materinya ya? Baik, selanjutnya kita panggil pemapar yang ke-5, ada Ibu Diah Fahmawati. Ibu Diah Fahmawati, halo Ibu Diah. Halo Bu Agnes. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Baik, sudah siap untuk memaparkan materinya? Iya. Ya. Baik, saya siapkan layarnya. Ibu Diah. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu pendidik semua di seluruh Nusantara tercinta ini. Salam sehat dan salam belajar bersama. Sharing saya pagi ini adalah tentang panduan belajar menulis menggunakan webquest untuk kegiatan menulis. Saya Diah Fahmawati, guru bahasa Inggris dari Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Panduan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan para murid di sekolah saya dalam mengembangkan ide-ide yang muncul yang bisa menjadi kalimat-kalimat yang diutarakan dalam cerita yang mereka buat yang bermakna dan kohesif. Dan media panduan ini merupakan scaffolding pengembangan ide tulisan dan penyusunan teks recount. Kegiatan belajarnya semacam pembelajaran berbasis proyek. Nah, next, masalah yang ada di sekolah saya, ketika berlatih menulis, murid cenderung menuliskan kalimat berdasar ide yang muncul dan menyusunnya begitu saja dengan kalimat apa adanya, sehingga tidak dalam komposisi yang runut. Mereka juga sering salah dalam menggunakan tata bahasa yang tepat, sehingga susah dipahami alur ceritanya. Nah, ketika diminta bercerita, mereka cenderung langsung menceritakan apa yang muncul di dalam otak mereka, kepala mereka, tanpa menyusunnya dengan baik. Hal ini karena mereka belum terbiasa bercerita sesuai kaidah menurut teks yang mereka ketahui. Next. Ya, kegiatan menulis kadang monoton, ya karena mereka hanya diminta menulis. Kemudian dan ini kegiatan yang tidak disukai siswa. Bisa jadi karena mereka harus memikirkan ide atau kosakatanya. Selain itu,
kadang mereka juga tidak bersabar dalam berlatih menulis. Maunya sekali menulis langsung bisa bagus. Nah, kemudian berikutnya, padahal menulis itu ini ya, perlu beberapa tahap, termasuk mempelajari struktur dan bentuk kalimat serta revisi. Kalimat berikutnya, Mbak Bu Agnes. Ya, oleh karenanya panduan ini dibuat supaya bisa digunakan para siswa untuk berlatih menulis, sehingga mereka terbiasa dengan tahapan menulis yang benar dan akan terlatih menulis dengan cara yang sama ketika mereka berada di luar kelas. Sehingga apa yang mereka latih sekarang ini dengan WebQuest itu akan terekam pada memori mereka dan mereka akan menggunakan cara yang sama ketika mereka akan menulis. Next. Oke. Nah, panduan yang saya buat ini adalah sebuah WebQuest. WebQuest ini strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh Bernie Dodge dari Universitas San Diego di tahun 1995. Berikutnya, Bu Agnes. Ya, ada lagi. Kemudian, ya, oke, stop. Strategi yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada kegiatan yang bersifat inquiry. Jadi di sini siswa menggunakan informasi atau sumber belajar yang disediakan dalam menyelesaikan proyek dalam bentuk atau platform lisan, tulisan, atau bergambar sesuai dengan minat mereka. Jadi murid bisa mengikuti WebQuest ini secara mandiri sesuai dengan kemampuan langkah mereka. Jadi tidak ada batasan apakah mereka mau berapa menit untuk langkah di latihan, kemudian berapa menit mereka ketika mengembangkan ide. Nah, komponen WebQuest itu sendiri ada introduction di mana mereka dikenalkan dengan kegiatan dan penugasan, kemudian task itu mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh siswa, lalu proses, ada langkah-langkah dalam menyelesaikan tugasnya itu apa saja, lalu ada resources, di mana semua sumber belajar yang bisa mereka gunakan, termasuk latihan membuat kalimatnya. Lalu ada guidance atau evaluation, itu rubrik penilaian di mana mereka bisa menilai hasil karya mereka sendiri yang nantinya rubrik itu akan dipakai untuk penilaian oleh guru. Sehingga mereka bisa memaksimalkan hasil karya mereka. Lalu terakhir conclusion ini kesimpulan dan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilalui sebelumnya. Apa saja yang mereka lalui dan apa yang mereka dapatkan. Kemudian dalam WebQuest ini ada beberapa unsur belajar yang mengarahkan siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar menulis, mempelajari teks dan kebahasaannya serta mampu menilai hasil tulisannya sendiri. WebQuest-nya ini bisa dilihat di bit.ly/webquest panduan Diah Fahma. Oke. Berikutnya, ya, ini adalah hasil karya anak saya yang sudah mereka lakukan begitu dan bisa akhirnya mereka menulis. Nah, murid senang karena kegiatan belajar yang lain daripada biasanya. Ya. Kemudian tidak ada banyak ceramah, melainkan siswa bekerja sendiri sesuai dengan langkah yang dia mampu. Juga banyak sumber belajar yang dia pakai, serta ada kesempatan untuk berkreasi sesuai minat mereka. Sumber belajar yang didapat juga beragam, serta bisa dipakai untuk kegiatan menulis jenis teks yang lain. Guru juga sangat senang dengan aktifnya siswa dalam belajar. Mereka tidak tergantung dengan perintah guru, tapi bisa bekerja secara mandiri sesuai kebutuhan mereka. Dan pelajaran yang bisa diambil berikutnya, Bu Agnes, dari pelaksanaan strategi ini adalah bisa mendapatkan pengalaman baru, melihat para siswa yang ternyata antusias dalam belajar mandiri, dan mereka pada akhirnya bisa mengatasi masalah mereka dalam menyusun ide dan kalimat ketika membuat cerita. Nah, Ibu Bapak semua, semoga apa yang saya bagi pagi ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi Ibu Bapak semua. Terima kasih atas atensinya dan salam sehat, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih Bu Agnes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia Fahmawati yang sudah berkenan memaparkan dan berbagi ilmunya. Jadi kalau saya simpulkan tadi mungkin kita harus tahu ya minat, bakat, sama kondisi siswa itu seperti apa supaya kita bisa tepat menentukan strategi pembelajarannya seperti itu ya. Ya. Sangat menginspirasi tadi ya. Baik, terima kasih Ibu Dia. Selanjutnya, baik untuk teman-teman semua, terima kasih untuk Ibu Dian, Ibu Mona, Ibu Koliza, Ibu Julia, Ibu Yudi, dan Ibu Dia sudah berkenan untuk berbagi ilmu bersama kita dalam acara Temu Pendidik Nasional yang ke-8 ini. Semoga sesi sharing kali ini dalam kelas kemerdekaan bisa menginspirasi karena luar biasa sekali tadi saya melihat dan saya juga terinspirasi untuk melakukan pembelajaran apa sih besok di kelas. Tuh, jadi kalau saya bisa mengambil kesimpulan tadi, guru itu juga harus merdeka cara berpikirnya supaya kita dapat menemukan ide baru, ide kreatif supaya pembelajarannya tidak monoton seperti itu ya. Kalau saya tarik kesimpulan dari ke-6 pembicara tadi. Terima kasih Bu Ibu semuanya. Baik, kita sudah berada di akhir sesi. Terima kasih untuk penonton semua yang di rumah, untuk peserta TPN 8. Semoga apa yang telah kita lihat dapat menginspirasi dan kita dapat belajar lagi dari teman-teman pembicara di sini. Baik, saya mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi. Jangan lupa untuk mengiling link presensi. Link presensinya akan saya bagikan di bawah ini. Link presensi kemerdekaan. Jangan lupa untuk diisi bagi peserta TPN 8. Dan saya juga berterima kasih untuk semua pendidik Indonesia. Semoga kita dapat terus mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik. Dan mari kita merayakan asesmen membangun ekosistem merdeka belajar. Sekali lagi, saya juga akan membacakan terima kasih untuk Yayasan Guru Belajar, Cerita Guru Belajar, Kampus Guru Cikal, dan Sekolah Merdeka Belajar. Kemudian acara ini juga disponsori oleh Sekolahmu, Karirmu, Nusantarun, Wadah Inspiring Teacher, Nutrifood, Adaro, One Fine Sky, dan acara ini juga didukung oleh Komunitas Guru Belajar Nusantara, Ikatan Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Asosiasi Pengawas Indonesia, Sekolah Guru Indonesia, Komunitas Pengawas Belajar Lingkar Daerah Belajar, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Semoga kita dapat terus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama Budaya.